Mau dijadikan buzzer Israel malah jadinya bela Palestina. Waktu itu kan saya pernah cerita soal program Israel atau lembaga atau organisasi yang ada afiliasinya untuk kemudian mendatangkan influencer-influencer ke sana dalam rangka untuk membangun buzzer gitu ya, atau membangun citra positif yang pengen dikampanyekan oleh Israel ya. Lalu dia mengundang artis, influencer segala macam, tokoh, wartawan segala macam. Tiap tahunnya dari Indonesia itu ada tuh yang diberangkatkan. Nah, salah satu contohnya itu adalah ini nih, Alexander Tian atau Amrazing ini, yang dulu saya lihat memang dia pernah diajak ke sana. Nah, akhirnya dia mengakui di videonya bahwa dia pernah diundang itu, tetapi si Tian ini kemudian dia sekarang justru membela Palestina teman-teman ya, karena dia selain diajak ke sana gitu-gitu, nanti juga di videonya akan tahu dulu motifnya lembaga itu ngajak dia seperti apa gitu kan, mainnya emang soft gitu. Nah untungnya si Tian ini memang dia kemudian belajar lebih jauh tentang sejarahnya segala macam dan nggak mau tertipu oleh narasi Israel itu. Ini videonya teman-teman. Let me tell you a story. Tahun 2019 aku diundang ke Israel/Palestina oleh salah satu organisasi. Tujuannya biar aku lebih tahu kondisi di sana. Aku dijelasin macam-macam. Salah satunya Zionisme itu apa dan kenapa. Pas di sana, aku nggak banyak posting ini itu karena aku tahu penjelasan mereka pasti bias. Aku dikasih tahu Israel dibentuk karena mereka mau pulang ke tanah perjanjian. Yang aku nggak dikasih tahu, banjirnya imigran Yahudi dari Eropa dan deklarasi kemerdekaan Israel membuat 750.000 orang-orang Palestina tergusur dari tanah dan rumah mereka. Peristiwa ini disebut Nakba atau malapetaka atau bencana di tahun 1948. PBB kemudian memutuskan membagi tanah Palestina menjadi dua negara, satu untuk Yahudi, satu lagi negara Palestina. Tapi orang sana menolak dan terjadilah perang. Rasi dari pihak Israel nih. Mereka menerima solusi ini, tapi pihak Palestina ogah. Jadi ketika Israel diserang negara-negara Arab yang mereka balas. Kami hanya membela diri. Gitu alasan mereka. Dan sepulangnya dari sana yang aku baca dan gak dikasih tahu oleh mereka adalah kenapa negara-negara Arab dan orang Palestina menolak. Well, jelas aja Israel terima uang dari gak punya tanah. Tahu-tahu mereka dapat bagian kurang lebih 56%. Dan jelas aja orang Palestina menolak karena ini gak adil sama sekali. Gimana kamu bisa terima kalau rumah dan tanah kamu direbut? Gimana mereka bisa mendukung kalau mereka diusir dan dibantai? Oh emangnya? Israel itu dibangun di atas penderitaan orang Palestina. Did you know? Orang Palestina nggak hanya beragama Islam. Di sana juga ada orang Kristen, Yahudi Palestina aja ada. Karena program Zionisme ini, jumlah Yahudi di Palestina melonjak dari hanya 4% sebelum imigran Yahudi dari Eropa berdatangan, jadi 30%. Ini bukan lagi tentang agama. Ini adalah penjajahan. Dan ini adalah penindasan. Narasi lainnya yang dikasih tahu ke aku adalah Israel hanya membela diri. Setelah aku telaah dan riset lebih jauh dari akhir 2019 sampai sekarang, did you know their military power is the fourth biggest in the world? Ada ketimpangan kuasa yang luar biasa antara mereka dan rakyat Palestina. Jadi mereka nggak lain dari penjajah. Dan tanah yang mereka tempati adalah bentuk pendudukan ilegal, and it's heartbreaking. Sejak dulu kala orang Muslim, Kristen, Yahudi hidup berdampingan dengan damai di Palestina dan semuanya berubah ketika Zionis masuk, and that's the fact. Zionisme dan Yahudi itu beda. Nggak semua Yahudi itu mendukung Zionis, jadi jangan membenci membabi buta. Golongan ekstrim tentu saja ada, but you need to know they're different. Analogi yang aku sampaikan di video yang kemarin aku posting dialami secara langsung oleh ratusan ribu bahkan jutaan penduduk Palestina. Papanya Bella dan Gigi Hadid menceritakan hal yang sama persis, kalian cari aja videonya. Stand for humanity, speak about it, stand with the people of Palestine. Nah, salut ya untuk Tian ya. Jadi dia tidak hanya percaya oleh narasi Israel itu, jadi walaupun udah diundang, dia sekarang malah membela Palestina gitu. Tetapi semua orang yang pernah diajak program itu kebanyakan memang kemudian jadi bersimpati dan membela Israel gitu loh. Minimal dengan diam saja. Saya kenal beberapa orang yang diundang ke sana, ada yang wartawan, ada yang tokoh segala macam tuh, minimal pas kasus Palestina ini diem aja gitu. Lalu kalau posting ya cuman posting Masjid Al-Aqsa gitu kan pernah diajak masuk di situ gitu. Kemudian diem. Nah, banyak juga itu artis-artis yang kemudian setelah program itu justru kemudian memang membela Israel. Terbukti kemarin tuh yang owner skincare kemudian nge-like postingannya Gal Gadot, lalu kemudian di cancel sama netizen, dia takut nggak ini bikin klarifikasi tapi malah blunder karena pakai berita tapi footage-nya Israel segala macam, yang sekarang mungkin lagi pusing menghadapi cancel netizen karena dia ada di menangis di tembok ratapan segala macam gitu. Terus jadi teman-teman jadi tahu juga kan ada
ada orang seperti Abu Janda yang sangat Islamofobik, ternyata dia juga pernah diajak ke sana dan lain sebagainya gitu. Jadi memang sekali lagi perang narasi itu penting banget nih bagi Israel nih teman-teman. Jadi mereka sampai ada program-program ngajak orang tur ke sana, lalu kemudian juga belum yang soal buzzer dia ngeluarin duit triliunan dan lain sebagainya gitu teman-teman. Jadi kalau sekarang ini misal ada narasi anti Palestina, narasi bela Palestina, narasi boykot segala macam, terus teman-teman ada diserang sama akun-akun bodong segala macam, lalu juga ada influencer-influencer yang tiba-tiba sangat membela Israel segala macam, minimal nge-like postingan dari orang yang membela Israel segala macam, ya itu bagian dari setting narasi ini yang kemudian dilakukan oleh Israel gitu untuk memenangkan perang narasi, karena memang ini penting sekali gitu. Perang selain sekali lagi zaman kemerdekaan juga sama gitu, ada yang perang di battlefield gitu, ada di medan perang, juga ada yang berdiplomasi termasuk melakukan perang narasi gitu. Kalau dulu perang narasinya ya dengan diskusi-diskusi, dengan dialog-dialog segala macam, biasanya di luar negeri gitu ya, kalau negaranya yang sedang perang segala macam. Kalau sekarang lewat medsos itu lebih masif gitu, lebih banyak gitu. Nah, tapi justru medsos ini juga bisa berbalik gitu ya. Awalnya pengen Israel cipta kondisi di situlah ya biar orang bela Israel, tapi bisa jadi berbalik gitu ketika orang itu punya nurani, bisa dia juga membaca lebih banyak sejarah, tidak hanya versi Israel dan sebagainya seperti yang Tian tadi, juga bisa sebaliknya sih. Tapi ya kalau dari program yang diberangkatkan ke Israel sih saya lihat yang begitu jarang gitu. Lebih banyak ya malah jadi bahasa Israel, minimal biasanya pakai kata netral gitu loh. Dia mau membela Israel, wah kok di sini pasarnya kayak membela Palestina semua. Tapi kalau dia membela Palestina karena dia udah pro sama Israel atau nggak enak sama yang pernah ngajak segala macem gitu, segala macem lah, akhirnya dia pilih netral. Sebenarnya nggak ada orang netral. Kalau punya rasa kemanusiaan aja ngelihat orang, anak-anak kecil dibantai, ngelihat orang dibunuhin segala macam, melihat ketidakadilan ini agak kurang waras sih sebenarnya kalau membela Israel gitu. Gitu teman-teman ya, semoga bermanfaat.